Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue mau mereview sebuah TWS dari Vivan, yaitu Vivan Liberty T600NC. Harganya TWS ini dijual seharga 299.000. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, lengkap beserta spesifikasi detailnya. Seperti biasa, sebelum kalian beli, alangkah baiknya kalian nonton dulu review ini, jadi kalian tahu kira-kira TWS ini tuh cocok atau enggak buat kalian, serta kalian tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari TWS ini. Jadi langsung aja kita mulai. Awal-awal gue akan membahas dari sisi build quality dan desainnya. Ketika pertama kali gue melihat Vivan T600 ini, gue merasa ini TWS tuh besar secara ukuran, karena dia memang mempunyai size yang di atas rata-rata TWS yang pernah gue review. Buat perbandingan aja, kalau kalian bandingkan dengan Vivan Liberty T260 yang sebelumnya, dia mempunyai size yang mungkin 50% lebih besar dibandingkan Vivan Liberty T260. Tapi kalau kalian ngomongin sisi build quality-nya, gue ngerasa Vivan T600 ini punya build quality yang bagus untuk harga yang ditawarkan. Memang dia mempunyai bahan pastinya masih plastik, tapi plastik di sini tuh kayak berasa tebal dan cukup premium, apalagi buat sebuah harga yang hanya 300.000 tersebut. Layoutnya sendiri, dia mempunyai charging port yang berada di sisi belakang, dan charging port ini pasti udah gunakan USB Type-C, dan ada satu buah LED indikator buat menandakan status charging dan lain sebagainya yang ada di sisi kanannya charging port tersebut. Untuk sisi bawahnya ada kayak emboss Vivan Liberty T600NC-nya, tapi di unit yang gue pegang ini tuh embossnya kayak nggak simetris gitu, agak miring. Yang sayang aja, jadi melihat dari embossnya ini kayak kurang berasa sisi premiumnya. Tapi ya itu sih nggak mengganggu fungsi, hanya mengganggu estetik aja. Dan ketika kita buka untuk case-nya, gue juga merasakan dalamnya ini tuh berasa premium karena materialnya ini tuh cukup tebal seperti yang gue bilang. Terus untuk earbudnya sendiri dia mempunyai desain in-ear, dan unit yang gue pegang ini warnanya putih, tapi kalau nggak salah dia juga menyediakan yang black version, jadi tinggal kalian cocokkan sesuai dengan apa yang kalian suka untuk warnanya. Dan untuk earbudnya sendiri, kalau dari sisi fittingnya gue ngerasa ini udah cukup oke. Pemakaian gue sekitar 3 jam, gue nggak merasakan masalah, jadi di kuping gue tuh nggak berasa capek dan masih cukup nyaman. Gue ngerasa menggunakan ear tip size M ini agak kurang kedap aja buat telinga gue, jadi gue harus naik satu size ke size L. Meskipun secara normal gue biasanya menggunakan size M, jadi ya tinggal kalian coba-coba aja nanti ketika kalian beli untuk ear tipnya mana yang lebih pas buat kalian. Terus untuk touch controlnya sendiri di sini pastinya udah menggunakan touch control dan udah nggak ada tombol fisik. Touch controlnya ini bisa mengatur next or previous, bisa play dan pause, bisa launch voice assistance. Tapi sayangnya dia belum bisa mengatur volume. Jadi untuk volumenya kalian tetap harus manual menggunakan smartphone kalian. Dan di Vivan Liberty T600NC ini juga udah mensupport gaming mode, yang cara mengaktifkannya cukup kalian tahan di sisi kanannya selama 2 detik dan dia akan melaunch gaming mode tersebut. Jadi secara latency dia udah lebih baik. Dan untuk spesifikasinya sendiri, untuk drivernya dia menggunakan driver yang besar karena size-nya 12,5 mm. Dan untuk Bluetooth versinya sendiri dia menggunakan Bluetooth versi 5.2 SBC dan AAC dan belum support aptX. Untuk latensinya sendiri secara mode defaultnya gue ngerasa latensinya kurang begitu bagus. Jadi ketika gue pakai buat nonton YouTube misalkan, atau misalkan gue pakai buat nonton Netflix, dialognya masih berasa tertinggal secara latensi. Apalagi ketika misalkan kalian pakai buat main-main game kompetitif seperti PUBG atau COD Mobile, kalian mungkin nggak akan merasa terlalu betah menggunakan mode bawaannya. Dan ketika kalian switch ke gaming mode, dia akan mempunyai latensi yang cukup baik meskipun dia bukanlah yang terbaik. Tapi untuk penggunaan gue sehari-hari, untuk nonton YouTube, untuk nonton Netflix, gue udah nggak merasakan delay tersebut dan ini udah nyaman banget. Dan ketika gue pakai buat bermain game seperti COD Mobile atau PUBG juga, gue masih ngerasa ini cukup oke kok kalau dari sisi latensinya. Dan ya kurang lebih seperti ini untuk sampel dari latensinya. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas built-in microphone Vivan Liberty T600NC. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri. Untuk kondisi di studio gue ini ada cukup berisik ya, karena ada beberapa kipas seperti kipas dari PC gue, dari lighting, dari AC,
Jadi untuk noise cancellingnya kira-kira kalian bisa dengar apa enggak. Dan untuk mikrofonnya dia ada 4 buah mikrofon, berarti ada 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Dan seperti yang gue bilang dia udah dilengkapi dengan ANC atau Environment Noise Cancelling. Jadi ya kurang lebih seperti ini kualitas mikrofonnya, dan sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk IP rating Vivan T600 ini dilengkapi dengan IPX7 yang sebenarnya gue sendiri nggak yakin apakah ini udah bener-bener mensupport IPX7 atau belum. Karena secara logika IPX7 tuh udah bisa kalian cemplungin ke dalam air, dia akan bertahan hingga 1 meter dalam waktu sekitar 15 menit. Tapi karena gue nggak yakin mengenai hal tersebut, jadi gue sendiri nggak bener-bener nyoba. Karena ketika gue baca untuk spesifikasinya dia IPX7 tapi dia tahan terhadap cipratan atau siraman air gitu. Dan nggak ditulis mengenai dia fully waterproof seperti kalian cemplungin dia akan aman atau enggak. Jadi gue tarik garis kesimpulan, dia harusnya yang pasti aman sih. Kalian akan bisa pakai TWS ini misalkan buat olahraga atau misalkan kalian kena air hujan. Ini pasti aman, tapi kalau buat dicemplungin, gue nggak yakin itu akan aman karena gue sendiri nggak nyoba. Tapi secara spesifikasi, harusnya dia aman. Dan kalau kita ngomongin sisi baterai, di sini adalah letak spesialnya karena case yang besar ini dia bisa mensupport baterai 500 mAh. Yang Vivan ngeklaim dia bisa bertahan sampai 42 jam. Jadi dia akan awet banget untuk baterai yang ada di case-nya ini. Kalau untuk earbudnya sendiri dia bisa bertahan sampai 6 jam. Jadi gua rasa sisi besarnya ini cukup terbayarkan dengan kapasitas baterai yang dimiliki dari case-nya ini. Jadi kita langsung masuk aja ke bagian terakhir, yaitu bagian sound quality. Seperti biasa mengenai sound quality itu merupakan selera dan pendapat dari gua pribadi. Pertama kali gue dengerin Vivan Liberty T600NC ini, gue merasa untuk karakter suaranya, dia sedikit berbeda dengan Vivan generasi pertama seperti T200 atau T210NC mungkin. Karena di T600 ini dia mempunyai karakter yang cenderung mengarah ke arah warm. Jadi kalau kalian suka tipikal karakter yang warm, gue rasa kalian cocok dengan Vivan Liberty T600NC ini. Untuk high frekuensinya dia bener-bener super smooth, jadi gue nggak merasa ada hal yang mengganggu dari sisi treble-nya. Dia bener-bener tipikal treble yang akan nyaman kalian gunakan berjam-jam tanpa bikin telinga kalian capek. Kekurangannya kalau kalian udah biasa atau suka dengan tipikal TWS yang bright, kalian akan merasa di TWS ini tuh menjadi muffled dan kurang aja secara treble-nya. Meskipun kalau gue dengerin dari sisi detail dan lain sebagainya untuk TWS harga 300.000 ke bawah, gue sih nggak merasakan ada masalah. Dan kalau buat selera gue pribadi, gue cukup suka dan cukup enjoy mendengarkan treble dari Vivan Liberty T600NC ini. Untuk vokalnya gue juga suka karena dia tipikal vokal yang cukup tebal dan cukup enak buat selera gue. Tapi memang secara clarity dia bukanlah tipikal vokal yang detail dan jelas gitu. Tapi overall dia tipikal vokal yang enak. Dan untuk sisi bassnya gue rasa ini tuh masih masuk kalau kalian bass head karena dia cukup menonjol untuk sisi bassnya. Meskipun secara kualitas gue rasa ini cukup bagus karena dia mempunyai bass yang besar tanpa mengganggu untuk mid maupun high frekuensinya. Karena ketika gue cobain untuk lagu-lagu rock gitu, dia masih cukup nyaman dan gue bisa mendengarkan lagu-lagu rock dengan oke, meskipun dia bukanlah genre yang pas buat T600NC ini. Karena T600NC ini gue rasa dia lebih enak kalau gue dengerin di lagu-lagu pop atau lagu-lagu jazz. Buat lagu-lagu rock sih gue rasa dia kurang karena dari sisi treble-nya dia kurang berasa impact-nya. Dari sisi bass-nya ya dia tipikal bass yang enak tapi bukan yang bass yang cepet gitu. Tapi kalau kalian suka EDM atau mungkin suka R&B, di sini enak. Jadi gue dengerin beberapa lagu R&B belakangan ini juga gue enjoy sih menggunakan Vivan Liberty T600 ini karena karakternya yang warm, bassnya juga yang enak. Jadi dia bisa menghasilkan sub bass yang berasa, tapi dia juga nggak sampai kasar ya, atau bisa gue bilang sampai over dominan sampai mengganggu yang lain. Jadi overall untuk bassnya gue suka di T600NC ini. Jadi overall kalau menurut gue cukup suka dengan sound quality dari T600NC ini. Karena seperti yang selalu gue bilang, kalau untuk bagian TWS gue tuh nggak terlalu mementingkan sisi teknis. Karena biasanya gue menggunakan TWS buat kebutuhan gue sehari-hari. Misalkan
buat nemenin gue kerja, buat nemenin gue di jalan dan lain sebagainya, tanpa perlu gue menganalitik musik tersebut. Jadi yang penting tuh buat gue adalah sound quality-nya nyaman buat selera gue, fittingnya nyaman, baterainya awet, dan ya itu 3 hal terpenting dari sisi TWS yang gue cari. Jadi kalau kalian ngomongin teknis, gue nggak bisa komentar banyak karena kalau kalian ngomongin sisi detail dan lain sebagainya, mungkin T600NC ini biasa aja. Tapi kalau kalian ngomongin nyaman dan kalau kalian suka dengan karakter yang warm, gue rasa T600NC ini bisa masuk ke pertimbangan kalian. Itu aja paling yang bisa gue share dari Vivan Liberty T600NC ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komen di bawah. Thank you buat kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.